Para pencinta kerahiman ilahi, di mana saja Anda berada, salam kerahiman ilahi. Masih dalam suasana wabah COVID-19 dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, kami Yosef Ministry melangkah ke novena kerahiman ilahi hari yang ke-8. Tema umum kerahiman ilahi yang ingin kami wartakan adalah kubawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman ilahi. Dan pada hari ini, jiwa-jiwa yang akan kami bawa adalah jiwa-jiwa di api penyucian atau purgatorium. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Pokok permenungan kita adalah kriteria tambahan kedua dari sang sahabat, yaitu rasa takut dan keyakinan yang kudus. Para pencinta kerahiman ilahi dimanapun Anda berada, sekarang sudah hampir jam 3 sore. Saatnya novena hari yang ke-8 akan segera dimulai. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa.
Doa pada jam 3, jam kematian Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Yesus, Raja kerahiman, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal besertamu dan
sertamu juga. Silakan duduk. Para pencinta kerahiman Allah dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang ke-8 novena kerahiman ilahi. Dan pada hari ini, menurut pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, bawalah jiwa-jiwa yang berada di api penyucian, dan benamkanlah mereka di dalam mata air kerahiman ilahi. Sebenarnya novena hari ke-8 ini merupakan satu devosi tersendiri. Devosi gereja terhadap jiwa-jiwa di api penyucian. Dan karena diangkat di dalam novena kerahiman ilahi sesuai pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, maka ada 3 hal yang ingin saya ungkapkan sebagai ungkapan iman saya. Bagaimana saya memandang hari ke-8 ini dalam cahaya devosi gereja kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Pertama, yang ingin saya ungkapkan adalah dengan perhatian khusus pada novena hari ke-8 untuk jiwa-jiwa di api penyucian merupakan satu usaha para pencinta kerahiman Allah untuk melakukan salah satu perbuatan belas kasih, yaitu kita berdoa untuk meringankan penderitaan dari jiwa-jiwa yang sedang berada di api penyucian, sedang melunasi utang-utangnya kepada keadilan Allah. Yang kedua, dengan menempatkan novena hari ke-8 ini khusus kepada jiwa-jiwa di api penyucian, ini merupakan suatu momentum bagi kami semua, baik para pencinta kerahiman maupun umat beriman maupun bangsa-bangsa lain, umat manusia lain. Kita semua diperhadapkan dengan kemauan untuk memperbaiki pola hidup kita, supaya pola hidup kita itu berkenan kepada Allah dan tidak akan membuat kita masuk di dalam api penyucian itu. Dan yang ketiga, dengan menempatkan novena hari ke-8 dengan perhatian khusus kepada jiwa-jiwa di api penyucian, kita lalu melaksanakan suatu perbuatan kasih. Kita lalu melaksanakan suatu perbuatan belas kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus, supaya kita lakukan itu kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Dan pada hari yang ke-8 ini pula secara khusus, walaupun kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, tetapi pada hari ke-8 ini izinkanlah saya menyapa para penonton di mana saja Anda berada, viewers dari siaran langsung kami ini, pun mereka yang telah menjadi pelanggan dengan mensubscribe video-video kami atau tayangan langsung kami, bahwa kami sangat berterima kasih bahwa Anda semua
telah mengambil bagian di dalam acara ini. Dan Anda semua bukanlah penonton biasa, bukanlah pelanggan biasa. Tetapi Anda semua adalah rasul-rasul kerahiman ilahi. Jadi bagi sahabat yang menonton, silahkan bagilah kepada temanmu dan minta supaya mereka berlangganan. Dan bagi mereka yang sudah berlangganan, bagilah kepada temanmu supaya mereka juga berlangganan. Sebab dengan cara itu Anda semua menyebarluaskan kerasulan kerahiman Allah kepada manusia dan dunia. Dan para subscriber dan viewers dari acara kami Yosef Ministry, Tuhan Yesus berpesan kepada Santa Faustina, semua orang yang menyebarluaskan kerahiman Allah kemanapun, pada waktu ajalnya saya akan melindungi dia. Tuhan Yesus akan melindungi para rasul kerahiman pada saat ajalnya. 2, Tuhan Yesus mengatakan, saya akan memperlakukan mereka bukan sebagai hakim, tetapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berpesan kepada Santa Faustina, semua rasul kerahiman yang menyebarluaskan kerahiman ilahi tidak akan berhadapan dengan pengadilan, tetapi menerima kerahiman Allah. Mari para pencinta sahabat kerahiman Allah pun rasul-rasul kerahiman ilahi melalui media sosial ini. Di hadapan Allah yang Maha Rahim itu, kita bersama-sama memohon ampun. Karena kadang-kadang dalam pola berlaku kita, seolah-olah kita tidak takut akan Tuhan. Tetapi kadang-kadang juga kita takut akan Allah atas cara yang berlebih-lebihan, sehingga hilanglah kepercayaan kita kepada kerahimannya. Atas kelemahan-kelemahan kecil ini, mari di hadapan Allah yang Maha Rahim kita mohon ampun. Tuhan, kasihan
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam permenungan mengenai ketakutan yang kudus dan keyakinan yang kudus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pencinta kerahiman ilahi, di mana saja Anda berada, kita tepuk kerahiman ilahi lagi ya, supaya kita bisa masuk dalam suasana dengan hati gembira. Tepuk kerahiman ilahi. Ye, A, Yesus engkau andalanku. Yes. Satu kali lagi ya, tepuk kerahiman ilahi. Ye, A, Yesus engkau andalanku. Yes. Sekali lagi kita tepuk lebih cepat dan kita katakan yes juga. Keras sedikit. Tepuk kerahiman ilahi. Ye, A, Yesus engkau andalanku. Yes. Mantap. Hari ini permenungan kita mengenai pembenaman jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium, jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian, ke mata air kerahiman ilahi. Ini satu permenungan yang agak sulit, tetapi saya coba menerangkannya secara sederhana supaya novena hari ke-8 ini sungguh nanti menjadi satu devosi bagi kita juga. Kita melanjutkan devosi yang sudah ada dari gereja kita, devosi kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Pertama, saya ingin berbagi dengan kita tentang pandangan mengenai gereja
di sekitar api penyucian ini. Pertama, gereja kita, gereja Katolik yang kudus, adalah satu keutuhan tubuh mistik Kristus. Dan tubuh mistik ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah gereja yang sedang berjuang, yaitu umat Allah yang masih ada di dunia ini. Bagian yang kedua adalah gereja yang menderita. Itulah jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian. Dan bagian yang ketiga adalah gereja yang bahagia, yaitu para pilihan yang sekarang bersukacita dan berbahagia di dalam surga bersama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, para kudus, dan para malaikat. Dalam Injil kita selalu dengar Tuhan bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah wilayah yang sangat-sangat luas. Dan bagaimana kita menempatkan gereja di dalam lingkup kerajaan Allah itu? Ya, kita akan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu terdiri dari 3 provinsi. Satu adalah provinsi gereja yang sedang berjuang, itu satu provinsi. Provinsi kedua adalah gereja yang menderita, dan provinsi ketiga adalah gereja yang bahagia. Nah, itu adalah kerajaan Allah. Nah, 3 bagian gereja ini, 3 provinsi gereja ini adalah jiwa-jiwa beriman yang saling berkomunikasi. Dan komunikasi di antara para beriman dari 3 provinsi kerajaan Allah ini kita sebut di dalam iman percaya kita, kredo syahadat para rasul, sebagai persekutuan para kudus. Berarti apa? Orang-orang beriman dari 3 provinsi ini adalah orang-orang yang hidup di dalam keadaan rahmat dan sama-sama saling membantu supaya pada akhirnya semua jiwa beriman ini, baik dari provinsi gereja yang sedang berjuang maupun dari provinsi gereja yang menderita, semua jiwa beriman ini masuk ke dalam kota abadi, yaitu Yerusalem surgawi. Ini pandangan pertama tentang pandangan gereja mengenai jiwa-jiwa di api penyucian. Pandangan yang kedua adalah novena tentang jiwa-jiwa di api penyucian, membenamkan mereka ke dalam mata air kerahiman ilahi, mengingatkan kita akan 2 misteri. 1, misteri keadilan Allah, dan yang kedua, misteri kerahiman Allah. Santa Faustina mengungkapkan itu dengan mengatakan ada 3 sifat Allah, yaitu Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang maha rahim. Mari bersama-sama kita melihat misteri keadilan Allah, lalu kemudian misteri kerahiman Allah. Keadilan Allah ini sangat berhubungan dengan kekudusannya. Dan karena Allah itu kudus, tidak ada bayangan dosa satupun. Jangankan dosa, bayangan dosa tidak mampu bertahan di hadapan Allah.
Nabi Habakuk bicara begini. Ya Allah, matamu begitu suci, engkau tidak tahan melihat kejahatan. Itulah keadilan Allah yang berhubungan dengan kekudusannya. Jadi, pada waktu manusia berbuat dosa, dia harus membuat silih. Artinya, dia harus menebus dosanya itu dengan cara yang adil. Dan pengadilan Allah benar-benar sangat mengerikan. Tidak berarti bahwa Allah itu kejam. Tetapi supaya kita melihat bahwa jangan kita terpeleset dengan hanya berpikir, oh ini hanya kesalahan kecil. Oh ini hanya kesalahan sepele. Tidak. Kesalahan sepele sekalipun ini mengganggu kekudusan Allah. Menodai kekudusan Allah. Dan manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang sepele itu pada hari penghakiman. Santo Matius dalam Injil bab 12 Matius ayat 36 mengatakan, setiap kata yang dikeluarkan sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi para pencinta kerahiman Allah, kesalahan-kesalahan yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele, tidak demikian di mata Allah. Karena kekudusannya itu, kesalahan kecil pun menjadi dosa besar di hadapan Allah dan harus dipertanggungjawabkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini sekelumit tentang misteri keadilan Allah yang berhubungan dengan kekudusannya. Dan karena itu kita harus membangun rasa takut yang kudus. Rasa takut yang kudus itu demi keselamatan kita. Supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil. Karena kesalahan kecil sekecil apapun itu menurut Allah dosa besar. Sebab kesalahan kecil itu pun mengusik kekudusannya. Dan dalam perjanjian lama, ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia mulai mengatakan kepada mereka tentang 5 hal. Supaya mereka harus hidup dengan baik, hidup sejahtera di masa depan. 1, mereka harus takut akan Allah. Yang kedua, mereka harus hidup sesuai jalan-jalan Allah. Yang ketiga, berpegang kepada perintah-perintah Allah. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, mengasihi Allah. Takut akan Tuhan, takut yang kudus sudah mulai dari zaman perjanjian lama. Dan kalau kita berhadapan dengan keadilan, misteri keadilan Allah, kita harus membangun rasa takut yang kudus untuk keselamatan kita. Supaya kita tidak masuk di dalam api penyucian itu untuk membayar utang ini. Setiap dosa kecil adalah utang yang harus kita lunas. Nah, di manakah kita melunasi itu? Ya, di api penyucian itu. Melalui penderitaan yang kita alami di sana dan melalui doa-doa umat beriman, ya kita akan sampai kepada surga. Yang kedua adalah keyakinan yang kudus. Misteri kerahiman Allah. Walaupun keadilan Allah begitu dahsyat, begitu mengerikan, tetapi keadilan itu jangan membuat kita hilang percaya kepada kerahiman Allah yang tiada batas. Kita harus percaya kepada kerahiman Allah. Bahkan Santa Faustina ketika mendapat pesan dari Tuhan Yesus, setiap kali engkau melihat jam menunjuk pukul 3,
engkau harus benamkan diri di dalam kerahimanku. Inilah saat di mana samudra kerahimanku terbuka lebar. Inilah saat kerahiman, dan kerahiman mengalahkan keadilan. Artinya apa? Percaya kepada kerahiman Allah, bahwa keadilan Allah dapat diredakan. Dan Santa Faustina mendapat pesan dari Tuhan Yesus. Salah satu doa untuk meredakan murka Allah ialah doa korongka itu. Rosario kerahiman itu adalah sarana salah satu untuk membuat keadilan Allah yang dahsyat itu menjadi kerahimannya. Para pencinta kerahiman ilahi, kita akan menutup permenungan ini dengan membangun niat untuk membangun rasa takut yang kudus, supaya kita terhindar dari kesalahan sekecil apapun, supaya kita tidak masuk di dalam api penyucian, tetapi juga kita membangun keyakinan yang kudus tentang kerahiman Allah, bahwa Allah dapat kita memohon kerahimannya, dan Allah dapat memberi kerahimannya itu atas cara yang tidak terbatas. Dan dengan cara ini kita mengakui bahwa keadilan Allah itu ketat dengan penghukuman, tetapi kerahiman Allah juga tidak terbatas dengan pengampunan. Dengan dua keyakinan ini, ketakutan yang kudus karena Allah itu adil dan maha kudus, sedangkan keyakinan yang kudus karena kerahimannya tidak terbatas. Dengan dua keyakinan ini, mari kita bawa jiwa-jiwa beriman yang masih ada di api penyucian, kita bawa mereka dan membenamkannya di dalam kerahiman Allah. Amin. Mari kita merenung sebentar firman Tuhan yang tadi kita dengar dalam Injil Lukas. Itulah salah satu bentuk kejutan kerahiman. Bagaimana Allah dengan kerahimannya yang tidak terbatas menerima sang pendosa kelas kakap. Bersama Tuhan pada hari itu ada di Firdaus. Dan kerahiman yang sama kita bisa minta dari Allah untuk jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian.
bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang masih berada dalam api penyucian, dan benamkanlah mereka dalam samudra kerahimanku. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka dari panasnya api penyucian itu. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil, dan Engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah semua indulgensi dari khazanah gerejaku dan persembahkanlah untuk mereka. Sekiranya Engkau tahu siksaan yang mereka derita, pasti Engkau akan terus-menerus mempersembahkan kemurahan hatimu untuk melunasi utang-utang mereka terhadap keadilanku. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah bersabda bahwa kerahimanlah yang Engkau kehendaki. Maka kami sekarang menghantar ke dalam kediaman hati-Mu yang Maha Rahim semua jiwa yang masih berada di api penyucian, yakni jiwa-jiwa yang sangat Engkau kasihi, namun masih harus melunasi utang-utangnya terhadap keadilan-Mu. Semoga aliran darah dan air yang telah memancar dari hati-Mu memadamkan nyala-nyala api penyucian itu, supaya di situ pun kerahiman-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu jiwa-jiwa yang sedang menderita dalam api penyucian, tetapi sudah tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsara Yesus yang pedih, dan demi kepahitan cawan yang memenuhi jiwanya yang tersuci, kami mohon kepadamu, ya Bapa, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada jiwa-jiwa itu. Pandanglah mereka semua dengan mata-Mu yang adil, dan melalui luka-luka Yesus Putra-Mu yang terkasih, nyatakanlah kepada mereka kebaikan dan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Amin. Berharap padamu Yesus.
doa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam diri Putramu Yesus Kristus dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa. Sembuhkanlah kelemahan kami. Kalahkanlah segala bentuk kejahatan. Dan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu. Supaya dalam diri-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, manusia selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, demi sengsara dan kebangkitan Putramu Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, tadi di dalam doa novena hari ke-8 ada istilah indulgensi. Indulgensi itu artinya remisi, potong hukuman. Ada potong hukuman sama sekali bebas, dan itu adalah hak dari yang Maha Besar, yang Maha Rahim. Seperti Dia buat kepada penjahat dalam Injil tadi. Hari ini engkau bersama aku ada dalam Firdaus. Itu indulgensi penuh dan itu hak istimewa dari Bapa yang Maha Rahim. Hak itu Bapa berikan juga kepada gereja melalui Bapa Suci di Roma, melalui Bapa Uskup macam baru-baru. Bapa Uskup memberi indulgensi, absolusi umum dengan indulgensi. Maksudnya supaya beratnya dosa penderitaan di api penyucian itu diringankan atau dihapus seluruhnya. Nah, hari ini dengan kita membawa jiwa-jiwa abdi yang masih ada di api penyucian dan membenamkan ke dalam mata air kerahiman ilahi, ya kita membuat indulgensi, remisi, tetapi bukan penghapusan seluruhnya, penghapusan sementara. Jadi kira-kira macam cicil, bayar utang, cicilan. Dan inilah perbendaharaan gereja yang kita mesti pakai untuk menolong saudara-saudara kita di gereja yang menderita tadi itu. Melalui doa rosario, doakanlah orang-orang yang sudah meninggal, yang masih ada di api penyucian. Bayar intensi misa, dalam misa kudus kita doakan orang-orang yang sudah meninggal. Pada waktu kita ziarah, kita berdoa untuk mereka. Pada waktu kita berpuasa atau berlaku tapa, kita juga ingat akan mereka. Puasa dan tapa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Ini caranya. Indulgensi untuk meringankan penderitaan mereka. Potong hukuman. Bayar sedikit demi sedikit. Dan pada waktunya mereka juga akan masuk ke dalam surga. Mari kita mengakhiri novena hari ke-8 ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Besok kita akan bertemu jam 3 sore untuk novena
hari yang terakhir. Pada besok hari kita akan membawa jiwa-jiwa yang disebut hambar. Suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin. Tuhan juga mau supaya mereka masuk di dalam lingkaran sahabat. Seperti pada hari ini Tuhan mau supaya jiwa-jiwa di api penyucian masuk di dalam persahabatan abadi dengan Allah. Kita dengan berkat Tuhan tadi kita mengakhiri novena hari ke-8 dan sampai jumpa besok. Syukur kepada Allah.